Dahulu kita ini dididik ada di rumah sini oleh al-walidah, oleh ibu, tidak boleh makan kecuali dengan izin orang tua. Kalau makan bersama, kalau ngambil apa makanan harus izin dulu, minta itu dikasih, minta ini dikasih. Nah, kita kadang-kadang nakal, kalau dibuatkan buah begitu ngambil duluan sebelum walid, sebelum abah ngambil duluan. Umi menyatakan ayo minta dulu, minta izin dulu. Maka al-walid menyatakan biar yang masuk di perutnya anaknya anak itu sama dengan yang masuk ada di perutku, kata dia. Yang dinikmati oleh anakku sama dengan yang aku nikmati, kata beliau. Nah, pernah Al-Fagir juga main di sini perusutan. Waktu itu lagi hujan, kita perusutan di sini. Waktu itu di sini masih apa? Masih terbuka begitu. Jadi perusutan di sini. Wal Walid mau ke kamar mandi, kepreset beliau. Kepreset, kepalanya kena baduk, saudara. Saat itu takut kita. Al-Fagir takut waktu itu sama teman-teman. Dia tahu anaknya takut, tahu. Dia bangun seperti tidak sakit sama sekali. Dia bangun, dia terus meneruskan ke kamar mandi seperti tidak sakit. Padahal Al-Fagir tahu persis kepalanya bentur kepada baduk waktu itu. Bagaimana perhatian supaya anaknya tidak pernah kepikiran. Waktu Ramadan, Al-Walid wiridnya itu Isya awal, beliau tadi itu sholat qabliyah, kemudian setelah itu sholat Isya berjamaah, ba'diyah, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat witir 8 rakaat, kemudian baca Yasin, Waqi'ah, Tabarak dan Ratib sambil menunggu orang yang mau tarawih dengan beliau. Datang mereka sholat Isya i'adah, kemudian setelah itu sholat tarawih 20 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, kemudian baca da'awat sampai jam 10 kira-kira. Setelah itu khutumat, hadir hataman. Itu sehari kadang-kadang 3 tempat sampai 4 tempat. Beliau punya kunci sendiri supaya tidak mengganggu al-walidah yang tidur, ibu Umi yang tidur. Punya kunci sendiri di muka. Jadi ada 2 pintu di sini. Beliau membuat pintu dari sebelah sini dari kayu, kemudian di dalam juga ada pintu. Punya 2 kunci. Jadi kalau datang malam jam 1, jam 2 begitu, buka sendiri tanpa membangunkan. Saat itu lupa, beliau tidak bawa pintu, tidak bawa kunci. Yang dibawa kunci cuma kunci pintu muka, bukan kunci pintu dalam. Dibuka kunci muka, mau ketok pintu, kasihan dengan al-walidah tidur di emper beliau. Jam 2 malam waktu itu tidur di emper. Setelah mendekati subuh waktu sahur, al-walidah Umi bangun waktu itu. Dibuka pintunya, kaget, loh kenapa nggak diketok pintu? Takut mengganggu kamu tidur, kasihan, kata dia. Rahmah. Kalau ada tamu al-walidah sendiri yang masak, bukan tukang masak wala khadamah. Umi sendiri, ada tamu rombongan, potong 2 kambing 3 kambing, ditangani sendiri dengan al-walidah. Itu kalau sudah menjamu tamu, datang al-walid kepada Umi, terima kasih, minta maaf buat kau susah, tapi ini bukan tamu saya, ini tamu abahnya kau, tamunya Habib Ja'far ini, jazakumullah khair, doakan itu. Jadi betul-betul bagus begitu loh. Tapi kalau kita kadang-kadang salah buat kopi aja habis istri kita. Begitulah almarhum. Ya Allah, mudah-mudahan insyaallah bisa kita melakukan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga menjadi contoh ya bagi anak-anak kita, menjadi contoh kepada keluarga kita. Dan insyaallah jika bersikap demikian ini akan bisa memimpin berkeluarga.
Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlih. Sebaik-baik kamu itu bukan bukan yang paling hebat bisnisnya, bukan yang paling hebat kerjanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya. Sebaik-baik lelaki itu adalah yang paling bagus memimpin keluarga.